Assalamualaikum, selamat datang dan kembali di channel Babah Bre. Oke Bre, di video kali ini Babah akan membahas 9 tempat yang menurut orang-orang sebagai tempat angker dan misterius. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa basa-basi, kita langsung bahas saja di Learning by Googling. Cerita di kehidupan nyata yang diangkat menjadi sebuah film-film selalu menarik untuk ditonton. Apalagi kalau dibungkus dengan genre horor yang menampilkan hantu dan segala misteri lainnya. Tak jarang film-film tersebut terpukau, bahkan merinding setelah melihat film-film horor itu. Banyak yang takut, tak sanggup membayangkan keangkerannya. Namun, bagaimana jika ada kisah atau pengalaman seseorang yang bahkan lebih menakutkan dari film-film tersebut? Di urutan pertama ada mayat di bawah ranjang. Sudah sangat umum di film-film horor. Bahkan banyak orang suka parno dan takut melihat ada apa di bawah ranjang saat tengah malam. Ya, meskipun sebenarnya tidak pernah ada apa-apa, kecuali ya di kamar hotel, terutama di Amerika Serikat, mayat-mayat banyak ditemukan di bawah ranjang hotel di seluruh Amerika, seperti Florida, California, dan Las Vegas, Atlantic City, dan New Jersey. Satu kasus yang rada mengerikan terjadi pada tahun 2003. Seorang tamu mencium bau aneh di kamarnya di hotel Capri. Meski jendela sudah dibuka selama 3 hari berturut-turut dan tentu saja kamarnya telah diberi banyak pewangi, bau aneh tersebut tetap tidak hilang. Setelah tamu check out, staf hotel segera mulai membersihkan kamarnya, di mana mereka menemukan mayat pria yang sudah membusuk di bawah ranjang tersebut. Ya, mungkin nih sudah tidak asing lagi kalau di Amerika Serikat mayat di bawah ranjang. Gimana menurut kalian? Di urutan nomor 2 ada Dyatlov Pass Incident. Pada tahun 1959, sebuah kelompok pendaki gunung berkebangsaan Rusia tiba-tiba menghilang saat sedang mendaki. Saat tenda mereka ditemukan tim penyelamat, shock dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mayat para pendaki sudah berkelimpangan di tanah dengan pakaian yang minim di gunung salju di musim dingin. Tenda-tenda robek dan jasad tersebut berwarna oranye dengan luka dalam yang setara dengan kecelakaan mobil. Lebih anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan meski tubuh mereka ditemukan dalam keadaan tengkorak dan tulang rusuknya patah. Bahkan seorang wanita ditemukan tanpa mata, lidah, dan beberapa bagian dari wajahnya. Ya, mungkin sangat misterius ya. Ditemukan sudah menjadi tengkorak. Ya, bisa dinilai. Di nomor 3, ya sedikit namanya menakutkan, yaitu telepon dari akhirat. Pada tanggal 12 September 2008, 2 buah kereta api saling
tabrakan di Los Angeles menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Charles E. Peck yang sedang pergi menuju ke LA untuk wawancara pekerjaan. Dia sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan ini agar dapat menikahi tunangannya, Andrea Katz, yang tinggal di California. Setelah kecelakaan naas itu terjadi, telepon genggam Charles membuat sambungan telepon berkali-kali ke tunangannya, adiknya, ibu tiri, dan juga kakaknya. Namun tiap diangkat, mereka tidak mendengar apa-apa. Dan ketika ditelepon balik, ternyata telepon genggamnya mati. Keluarga Charles hanya bisa berharap bahwa Charles selamat dan mencoba menelepon mereka untuk memberi kabar. Ketika regu penyelamat melacak sinyal telepon dari Charles, mereka menemukan tubuh Charles di bawah runtuhan kereta. Setelah investigasi, mereka menyimpulkan bahwa Charles tewas seketika tabrakan terjadi dan dia tak mungkin bisa menelepon. Oh, ngomong-ngomong, mereka tak pernah menemukan telepon genggamnya. Di urutan nomor 4 ada Elisa Lam. Tragedi ini terjadi di bulan Februari 2013. Mungkin peristiwa ini udah nggak asing di telinga kita. Mahasiswi 21 tahun bernama Elisa Lam ditemukan mengambang di tangki penyimpanan air di atap hotel Cecil, Los Angeles. Jasadnya baru ditemukan oleh staf setelah banyak tamu hotel yang mengeluh bahwa air keran untuk minum rasanya aneh. Mereka minum air dari tangki penyimpanan air di mana jasad Elisa Lam ditemukan. Tidak ada tanda-tanda trauma di tubuh Elisa. Dia juga tidak terpengaruh obat-obatan atau alkohol, sehingga penyebab kematian tersebut diyakini karena tenggelam. Pertanyaannya, bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap di mana banyak alarm dipasang dan pintu untuk menuju atap dikunci? Lalu bagaimana juga Elisa dapat membuka tutup tangki yang berat itu seorang diri, masuk dalam lalu menutup lagi tutup tangki tersebut? Ya, tapi yang paling bikin bergidik adalah saat terakhir sebelum Elisa tewas. Di urutan nomor 5 ada rumah paling berhantu di Amerika. Kisah horor ini berawal dari kisah kedatangan Charles Wright Congelier, istrinya Linda, dan pembantunya Essie ke sebuah mansion megah di Pennsylvania. Pernikahan Charles dan Linda menjadi retak dan hancur ketika Linda memergoki Charles sedang berselingkuh dengan Essie pada musim dingin tahun 1871. Linda marah dan langsung menusuk Charles dan memotong-motong tubuh Essie. Namun ini hanyalah permulaan. Di tahun 1900 datanglah Dr. Adolf C. Frunrichter meninggali rumah tersebut. Dia menyebabkan sebuah ledakan yang memecahkan sebuah jendela dan menarik kedatangannya polisi. Saat polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan eksperimen mengerikan di mana sang dokter mencoba untuk menghidupkan kembali kepala
wanita-wanita muda yang tewas. Begitu sangat tragis dan ya mungkin sakit hati istrinya sehingga nekat untuk membunuh Esi. Ya, dan ini nomor 7 yang menurut Babah yang sangat misterius dan sangat takut, yaitu dikubur hidup-hidup. Ya, ini benar-benar pernah terjadi, tidak hanya di film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds. Tragedi ini juga terjadi pada seorang wanita Yunani yang menderita kanker. Dia dikubur hidup-hidup karena dokter Sarah mengira dia telah mati. Pengunjung makam mendengar suara gedoran dan juga teriakan yang redup dari peti matinya. Kira-kira 1 jam setelah ia dikubur, setelah akhirnya kuburan digali kembali dan peti matinya diangkat dan wanita tersebut telah tewas. Ini tidak terjadi di abad pertengahan yang banyak menyuguhkan kisah-kisah horor seperti ini, melainkan terjadi di bulan September 2014. Ya, menurut Babah yang salah itu di pihak dokternya. Kenapa bisa teledor? Ada pasien kanker, ya mungkin dikiranya udah mati dan dikubur hidup-hidup, dan ternyata dia masih hidup. Dan konyolnya setelah diangkat kembali tewas, mungkin kehabisan napas. Di nomor 8 tidak kalah antara takut, geli, dan misterius, yaitu belatung pemakan daging di dalam kepala. Ketika kita ingin berpergian ke luar negeri, mungkin ada baiknya juga kita mendapatkan vaksinasi agar kebal terhadap penyakit seperti tipes atau demam kuning. Namun kita tak pernah berpikir tentang belatung pemakan daging ketika wanita Inggris bernama Rochelle Harris pergi liburan ke Peru di tahun 2013. Dia tak akan pernah menyangka apa yang dibawanya kembali ke Inggris. Dia mengeluh akan sakit kepala yang luar biasa, nyeri di wajahnya, dan suara garukan di dalam kepalanya. Ketika cairan mulai keluar dari telinganya, dokter mengira itu hanyalah infeksi telinga yang tidak berbahaya, sampai mereka melihat banyak belatung menggeliat jauh di dalam telinganya. Ternyata saat di Peru ada lalat yang mengeluarkan telurnya di dalam kepala wanita malang ini melalui telinganya. Semakin parah, dokter mencoba untuk menyelidiki telinganya. Larva semakin menjalar mundur masuk ke kepalanya, membuat lubang sebesar 12 mm di kanan telinganya. Gak kebayang, dan sebuah lalat masuk ke telinga, bertelur, ternyata mengeluarkan infeksi yang menjadi belatung. Dan di urutan nomor terakhir, nomor 9, ada nama The Dodlers. The Dodlers adalah nama untuk seorang pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawa 14 pria di San Francisco dari Januari 1704 sampai September 1975. Dari sekian banyak pembunuh berantai, apa yang membuat The Dodler begitu menyeramkan?
ada gaya khas membunuhnya yang eksentrik. Sebelum membunuh, dia menggambar calon korbannya terlebih dahulu. Ya, seperti film di Titanic ya, yang ditemui di klub-klub malam tanpa disadari oleh korbannya yang mengira dia adalah seorang pelukis dan pecinta seni. Mereka lalu berhubungan badan dengan sebelum akhirnya ditusuk sampai mati. Dan untuk pengetahuan Anda, The Dodler tidak pernah diketahui identitasnya, berarti belum terungkap sampai sekarang ya. The Dodler itu siapa, dan sampai sekarang belum keungkap. Unik juga cara membunuhnya. Dia datang menggambarkan sebuah orang atau targetnya, dilukis. Ya, setelah dilukis, berhubungan intim, lalu ditusuk. Ya, begitu kejam sekali. Ya, begitulah dari 9 fakta, tempat, dan korban pembunuhan yang misterius. Dan apabila dari kalian ada masukan untuk membahas apalagi tentang horor, misterius, tempat-tempat yang angker, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Babah Bre, my be, my life, my work.